yang tadi. Fasial, fasial. Fasial, Siapa? fasial. Fasial. Engkau tadi Fansel. bilang bahwa waktu Fansel, orang mati fansel, langsung Ayo. Engkau bilang waktu orang mati langsung masuk surga. Bagaimana ayat itu mengatakan orang harus dihakimi? Kau bilang mau masuk surga langsung bagaimana? Oke, 2 Korintus 5 ayat 10. Dihakimi atau tidak? Enak-enak mati langsung masuk surga, ternyata harus dihakimi. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Artinya, Roy, kita dihakimi menurut apa? Udah Perbuatan kita baik. Kabur. Enak-enak ya jadi Protestan, mati langsung masuk surga ya Pio. Pio, kau tolong analisa dulu. Saya PWC dulu. Oh silakan teman-teman, 1-2 komentar silakan teman-teman. Dia langsung kabur ya. Silakan kesian, Paman. ya. Makanya Paman nggak Damai, enak lah. silakan. Semua Protestan mati langsung masuk surga. Ternyata saya belum jelaskan purgatorium di sini. Saya masih bawa pelan-pelan sampai ke purgatorium. Oke, silakan. Komentar 1-2 menit lah, 1 menit ya. Paman Damai, Iya, silakan. mungkin dia kepental ya jaringan Pater, karena saya lihat sih dia tadi cukup baik sebenarnya, cuma memang ya mungkin kesan awal kan kadang kan kurang bagus ya. Dia tapi udah dibenerin dan dia mendengarkan gitu. Kayaknya dia kepental ya. Dia lama di sini tadi. Nyimak dari awal, dia naik saya naik kan. Tapi sayang ya. Itu aja sih. Lanjut, Pio. Loh, silakan siapa? Yang lain? Iya kan ini kan meninggal masuk surga. Namanya ajaran KW halu, surganya juga halu nanti. Begitu tidak apa-apa, kita aminkan saja. Amin, amin. Ya, ajaran halu, surganya halu, begitu. Saksi siapa? Saksi Martin Luther, si ular beludak. Begitu. Amin, 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 amin. Begitu. Kalian amin di bawah, amin. Kalau enggak ku anak tema kalian semua di bawah. Amin. Iya, amin Paman. Amin. Amin. Galak banget. Padre Pio yang satu ini galak banget. Aku izin masuk sedikit lah dari 1 Korintus 5 ayat 13. 1 Korintus 5 ayat 13, di luar gereja akan dihakimi. Jadi jangan berharap kalian mau selamat, mau di surga kalau di luar gereja kalian dihakimi. Pio, Jangan menghayal. Pio, Di luar gereja dihakimi. Santai. Udah. Jadi Acuannya itu kalau aja, saya itu, sih ya. Halo. Itu ekstra ecclesia nulla salus. Sebentar Paman. Ada yang mau bertanya? Doktrin ekstra ecclesia nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Artinya di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Itu dasar biblisnya. 1 Korintus 5 ayat 13. Dihakimi, bukan lagi tidak selamat tapi dihakimi. Dihancur leburkan sama Allah kalian. Lanjut. Ya, sedikit kalau dari saya, seperti teman tadi itu kita nggak bisa juga menyalahkan dia, karena kalau yang saya temukan di lapangan pernah juga mereka bahwa kita Kristen itu wajib masuk surga, itu doktrin gereja atau pendeta yang mana biar memudahkan mereka dapat umat. Jadi kadang mereka itu kekurangan wawasan dengan baca Alkitab. Ya mungkin ya kalau daerah Padrio itu Kristen itu bisa dikatakan banyak gitu ya. Jadi saling bertukar pikiran itu lebih gampang gitu. Kalau kayak kami di Jambi, kita menemukan gereja aja susah gitu ya. Kalau di Jambi ini, jadi kadang mereka itu banyak yang merantau, akibatnya untuk memahami kitab itu kurang, untuk berdiskusi tentang kitab itu kurang. Jadi mereka itu akhirnya dapat doktrin dari gereja atau pendeta, yang mana mereka dapat doktrin itu dari pendeta-pendeta itu biar dapat ya cepat dapat umat. Jadi dibuatlah seperti surga itu murahan, bahwa kita Kristen pasti masuk surga. Jadi pernah saya bilang mana ayatnya. Nah, mereka kebingungan. Di situ. Jadi kalau aku bilang sih, kita bukan membela mereka juga, tapi kita tidak bisa terlalu menyalahkan mereka gitu. Terima kasih.
Oke, Pater, saya izin promosi sedikit, Pater. Sudah lama tadi mungkin Oh karena iya, ingin Ya, maaf dulu. Tadi saudara kita yang purgatorium tadi masih di sini, tidak ada, tidak ada. udah terbang di Nggak. purgatori Romo, udah ke Sebentar kayaknya. purgatori dia. Padahal belum sampai, baru 10% saja, tapi tidak, Pak. Oke, Roy, Siotang, Horas, maaf tadi kurang sapa. Oke, silakan. Bisa Oke, baik. bertanya. Oh ya, siap dari Oh ya, Roy, Bentar, saya. ikut tanya setelah Frater. Frater, ya, sebentar saya bertanya Romo. ya, Ya, silakan. baik. Bentar, iya. Sebentar ya. Lanjut, Saya tidak sampai 10 menit, tenang aja, ya. Bos, Iya, oke, kita serahkan. Selamat malam, Salpe Romo. Yuk, Roy, kita kasih situ orang dulu ya. Roy. Oke, situ orang sudah. Kalian orang Batak sama-sama nih, gimana? Horas, siapa yang ngomong duluan ini? Tapi saya duluan tadi Romo daripada semua orang ini. Laila berjolo bajo, lai maju berjolo. Oke, kalian mau Jolo, bahasa saya. Batak lah. Jolo Oke. le. Udah Romo, udah sih, izin kami aku duluan. Oke. Ya, yang saya tanya Romo, satu ya sangat luar biasa lah diskusi malam ini, soalnya sang debater itu Romo, cuman Romo yang bisa jinakkan dia. Dia itu aku ikuti kemana-mana debat itu, cuman Romo yang bisa jinakkan dia. Itu Oh, satu begitu Romo. ya? Yang kedua, ya cuman Oh, Romo yang bisa jinakkan itu. Saya bukan jinakan, dia manusia lah. Kau bicara orang Batak, cara omong jinak ini. Enggak, sama orang Batak memang gitu bahasanya Romo. Kan dia orang Batak juga itu Romo. Sang debater Makanya itu. harus pakai kitab suci. Kalau kau tidak pakai, dia tidak bisa. Ya, dia itu dia. Makanya tadi bilang, tumben ini si sang debater ini jinak ini pikir aku tadi. Kau bicara omong ini. Nah, jadi izin Romo yang saya tanya malam ini, waktu itu Romo, aku tertarik ada Romo bilang tentang buku, contohnya Wahyu itu ada 100 tahun baru ada gitu. Kira-kira buku itu di mana bisa kita dapat Romo, seperti contohnya nanti kita ke Matius tahun berapa ada, gitu. Oke. Biar kita Oke. lebih apa gitu loh, lebih gampang memahaminya. Apakah ada di Paman Kamen nih, Prater Kamen ada juga gitu. Saya tidak tahu di Indonesia. Hanya sekarang Ada di, aku ada Romo. Sebentar, Ya, aku kasih nah. tunjuk. Ya, kasih tunjuk dulu bukunya. Ini ya, mana ya? Pengantar perjanjian baru. Bentar. Ini. Ini bukunya. Romo OFM Romo yang Grunan. nulis. Nah itu. Iya. Maksudnya gini. Sejarah pengkanon. Ini penulisan Alkitab, tahun penulisan Alkitab dari Tesalonika sampai 2 Petrus yang terakhir. Sejarah pengantar ke dalam perjanjian baru. OFM. Yang dia tanya tentang Wahyu. Oh, Ya, kalau semua Wahyu Romo. ada juga. Ada di aku. Semua juga. kalau Oh, kalau semua itu buku-buku seperti itu. Oke. Ini Wahyu. Di 1 sampai ada yang 1 sampai 11. Ini part 1 dan 12 sampai 22. maksudnya kita belinya di mana? Di Gramedia? Apakah contohnya Pastor Kamen dengan kita tadi membeli yang di PDF tadi sekalian kirim kan? Ini penerbit, ini lembaga Biblika sih. Itu yang LBI. Biblika Yang saya tadi Paman LBI. Roy itu perjanjian lama. Belum, perjanjian baru saya belum buat. Belum. LBI. Oh iya. Maaf Paman Kamen, itu nanti kirimnya dari mana Paman? Biar tahu kita apanya gitu. Oke, nanti DM aja TikTok saya. Oke, Nanti siap, kan siap. sampai ending nanti Romo Cafe, nanti ending live. Nah, saya buka selama setengah jam akun saya. Setelah itu nanti setelah setengah jam saya akan privat lagi. Oke, makasih Paman Kamen sama Paman Padrio. Terima kasih udah dapat apanya. Terus satu lagi Romo mau saya tanya. Saya pernah baca di 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 kalau perempuan itu berdoa itu pakai tudung gitu Romo. Yang saya lihat di gereja yang pakai tudung itu suster. Dan ada saya lihat 1-2 orang. Terus lama-lama saya ke gereja, kok ini sebagian enggak pakai tudung, sebagian enggak ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu Romo? Makasih. Oke, 1 Korintus 11 ayat 6 dibaca dulu. Ayat 5 sama 6. Ya. 1 Korintus 11 ayat 5.
Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Pertanyaan saya, kenapa hanya di Korintus? Roy, sekarang kau jawab dulu. Kenapa hanya ada di Korintus? Bahwa setiap perempuan harus berdoa dengan rambutnya tertutup. Tertutup. Karena di Korintus pada zaman itu secara historis kontekstualnya begitu banyak kuil-kuil penyembahan kepada Dewi Aphrodite, Dewi kesuburan. Dan perempuan-perempuan yang melayani kuil-kuil Dewi kesuburan itu harus dicukur rambutnya. Dan ketika gereja ke sana masuk, dan perempuan-perempuan yang pernah bekerja di kuil-kuil kesuburan itu, tanda bahwa untuk membuktikan bahwa Dewi itu Dewi kesuburan, maka perempuan-perempuan yang melayani kuil-kuil itu harus melayani juga secara seks kepada laki-laki yang pergi kunjung. Tetapi tandanya bagaimana? Mereka mencukur rambutnya. Karena itu, ketika perempuan-perempuan mantan pelayan-pelayan di kuil Dewi Aphrodite atau Dewi kesuburan ini bertobat dan mulai masuk ke dalam kultus-kultus kekristenan, dalam pembangkitan pemecahan roti dan ibadah, ada masalah di sini. Ada masalah besar di sini. Yaitu orang akan tahu bahwa mereka itu apa? Mantan apa? Roy, langsung dengan kata-kata jujur. Mereka itu mantan apa? Pemuas seks. Mantan pelayan kuil Dewi kesuburan. Artinya mantan pemuas seks untuk menandakan itu. Karena itu, hanya di Korintus, Paulus bilang begini. Perempuan, pakailah penutup kepalamu. Supaya menghargai perempuan-perempuan yang rambutnya dicukur, yang melayani kuil itu, yang mereka sudah bertobat. Supaya ketika mereka pasang kain penutup itu, semua perempuan kelihatan sama, tidak lihat lagi dia botak atau tidak. Bisa mengerti? Bisa. Paulus sangat menghargai wanita-wanita ex pelayan kuil Aphrodite yang bertobat. Maka disitulah di mana kultur dan historis konteks itu sangat penting ketika Injil, surat Paulus, pewartaan masuk ke sebuah daerah. Kasihan dong, ketika yang rambutnya dicukur masuk ke ibadah, masuk ke dalam pemecahan roti, langsung orang nanti omong apa ke mereka? Roy? Kok masuk pelacur ke sini gitu? Ya begitu. Pemuja kuil lah. Itu yang dimaksudkan dengan kenapa hanya di Korintus ditutup kepalanya. Engkau bongkar di surat lain tidak ada. Berarti perempuan yang pelayan kuil tadi apa seks tadi kamu harus dibotak ya gitu ya? Karena biar sama dengan kuil-kuil itu. Iya, supaya membedakan dengan perempuan-perempuan lain. Mereka yang kerja di kuil Dewi Aphrodite harus dibotakkan kepalanya. Dan sekarang ada persoalan ketika mereka bertobat dan masuk ke Kristenan, tapi rambutnya masih botak, gundul. Maka di dalam ibadah harus menutup kepalanya agar identitas mereka, agar harga diri mereka tidak diinjak karena mereka adalah mantan apa. Sudah bisa mengerti? Sudah bisa ngomong. Makanya saya jelaskan secara konteks historis Korintus punya. Lalu sekarang pertanyaanmu, kenapa suster pakai tudung? Ya itu jadi saya ingat ayat itu. Saya lihat suster pakai tudung. Saya lihat juga sebagian umat di gereja itu pakai itu juga. Jadi apakah kami ini yang ketertinggalan
Kebetulan ini Romonya kuncinya kayaknya Romo Cafe ini yang paham ini segala semacam ini ya gitu Romo. Berarti tidak salah kalau mereka pakai tudung, tidak salah karena ada tradisi Korintus punya, oke? Oh nggak salah juga Romo Tapi ya. kau jangan pikir mulai dari sekarang kalau lihat Friska atau bilang pakai kain putih itu mantilan, mereka bilang, oh ini pasti mantan itu ya. Tidak kan, kau hati-hati Itu aku beri sekalian ini Romo. Bersihkan yang ada di kepalamu Iya Romo, oke. Sudah bisa menjawab Sudah bisa Romo. Karena itu hanya ada di Korintus, oke? Oke Roy, Romo. hanya ada di surat Korintus. Benar Romo. Selama ini belum pernah saya dapat dari manapun. Kayaknya memang Romo lah kuncinya ini. Tembus Janganlah, malam. saya hanya menjelaskan lah. Kau jangan bilang saya kunci, saya tidak ada kunci. Yang kasih kunci hanya Santo Petrus, saya tidak kok. Siap Romo. Oke, makasih banyak Romo. Lanjut, last orang. Yo, sekarang situ orang. Oke le, shalom Mungkin Romo. saya turun Romo, mana tahu ada yang naik ya Romo ya. Makasih Romo. Santai saya, tidak ini saya juga mau makan siang lagi 6 menit, santai sih. Oke, siap Romo. Shalom semua. Oh ya, kalau suster itu, maaf, kalau suster pakai tudung itu, mereka punya tudung itu, mereka punya lambang kaul keperawanan, teman-teman. Oke, silakan situ orang. Shalom Romo, shalom semua. Yo, Salam salve. Romo, aku sebelum bercerita dulu ya Romo. Aku yo ini silakan. Protestan, sudah menikah, anakku 2 Romo. Aku mau belajar nih Romo, mana sih yang paling benar untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan ini. Nah, yang paling condong kan sekarang karena kalau menurutku ya Romo, sepengetahuanku dan logikaku ini Romo, kita ini putih abu-abu, kira-kira gitu, susah ngebedainnya. Kira-kira apa hal yang paling tidak bisa Protestan ini sama dengan Katolik untuk mendekatkan diri ke Tuhan Yesus Romo? Karena gini Romo, anakku 2 sudah dibaptis di Protestan. Semisal kami sepakat dengan istri dan anak-anak untuk pindah ke Katolik, apakah nanti anakku dibaptis ulang Romo? Oke, mulai dari situ. Anakmu dibaptis dalam formula Bapa Putra Roh Kudus? Betul Romo. Oke. Tritunggal. Tritunggal Maha Kudus. Oke, karena itu kalian akan dilakukan yang namanya pembaharuan janji pembaptisan. Katolik tidak bisa membaptis orang yang sudah dibaptis. Karena kalau Katolik membaptis orang yang sudah dibaptis dengan formula Matius 28 ayat 19, bantu dulu. Friska masih Yulita masih oke. So. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, situ orang kalau pembaptisanmu dalam skema struktur Tritunggal seperti ini, maka kalian akan dilakukan namanya pembaharuan pembaptisan. Karena gereja Katolik tidak bisa membaptis yang sudah dibaptis dengan formula Tritunggal Maha Kudus. Kalau seandainya dibaptis ulang, maka akan bertentangan dengan Efesus 4 ayat 5. Berapa pembaptisan? Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu orang. Pertanyaan pertama sudah bisa dijawab. Tidak akan dibaptis lagi, hanya akan dilakukan adalah pembaharuan janji pembaptisan. Romo, aku minta ini Romo, karena terlalu cepat Romo. Mau ku catat ayatnya Romo, bisa ulang Romo. Oke. Sekarang pertanyaan, kalau anakmu dibaptis dalam formula Tritunggal di dalam Matius 28 ayat 19, dibaca dulu Friska. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Sekarang kalau Katolik membaptis lagi, walaupun kalian sudah membaptis dalam formula Tritunggal, kalau Katolik membaptis lagi, maka Katolik akan bertentangan dengan surat Efesus 4 ayat 5. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Karena itu ketika kalian masuk ke dalam kekatolikan, maka akan dilakukan pembaharuan pembaptisan. Karena di dalam pembaptisan Katolik
harus diterima dua minyak, namanya minyak katekumen dan minyak krisma dalam pembaptisan. Karena itu kalian akan dibaharui. Contohnya, aku percaya akan Allah. Tata-tata gereja yang kudus. Bisa mengerti? Apostolik dan satu. Sedangkan kalian di sana tidak memperbaharui dengan gereja yang kudus satu apostolik. Bisa mengerti? Makanya itu harus diperbaharui di situ. Tetapi formula dan materi air dan formula Bapa Putra Roh Kudus kalian sudah terima. Hanya sekarang harus diperbaharui karena apa? Karena di dalam kredonya Protestan itu tidak disebutkan Katolik. Tapi Romo, kalau aku kan metodis ya Romo, mohon maaf ya, bukan mau mencemarkan nama metodis nih ya. Aku bercerita secara pribadi aja karena memang diberkati menikah pun di metodis nih Romo. Di metodis pun ada yang namanya pengakuan iman rasuli, tadi disebutkan juga itu Romo. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Ada juga percaya begitu Romo di ajaran kami. Persoalan itu bukan terminologi yang ada dalam kitab suci dan dokumen gereja konsili. Tidak satu pun ketika engkau credo Nicea, frater, credo Nicea dan credo apostolik kamu tunjukkan di situ kata yang asli atau Katolik, tolong. Oke, Bagian baik, terakhir. Pater. Saya open cam aja ya, biar lebih cepat ya. Oke. Ya. Saya langsung pakai situs resmi ya mengenai Creed in Nicea ya, langsung pakai bahasa Latin ya. Ini karena itu bahasa resminya, itu kan karena ada di konsili yang dilakukan gereja, council. Oke, Creed. Apakah di situ siap juga dengan credo apostolik? Ada atau Katolik digunakan? Oke. Ya. Saya siapkan 2, Pater. Oke. Oke, Apostles' Creed ya. Apostles' Creed. Lalu Nicene Creed. Saya siapkan 2 langsung. Ini pertanyaan bagus. Terima kasih ya, saudara, ketemu orang penting sekali. Sama Pastor. Ya. Frater, tunjukkan satu-satu dulu kalau internetnya lemah. Ya, Bisa siap, memakan Pater. semua. Siap. Ya. Oke. Nah, nih pakai ini aja deh. Oke. Ya nih. Ya. Saya pakai wiki aja ya, biar lebih mudah ya, lebih cepat lah ya. Oke. Ya. Oke. Ini dalam bahasa Latinnya ini yang Surat Para Rasul ya. Oke. Kita Yang lihat ada terakhir. bagian yang bahasa Latin itu di bagian bawah. Nah, ini Credo in Spiritum Sanctum Sanctam Ecclesiam Catholicam. Ya, bukan Catholicam. Ya, Oke. bahasa Latinnya ini. Nicea sekarang. Sekarang kita ke Nicea. Yang Nicene. Nicene Creed Latin. Oke. Nah, nih. Ya. Si loading, bentar ya. Oke, Nicene Creed Latin. Sorry jaringannya, aduh ya ampun. Oke. Terus. Nah, ini ya, kita langsung di bawah aja. Terus ke bawah, terus. Oke, di sini dia. Nah, ini. Ya. Baik. Et in spiritum sanctum Dominum et vivicantem qui ex Patre Filio qui procedit. Nah, ini bagian bawahnya nih. Et qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur
qui locutus es per profetas et unam Satu, santam katolik. kudus, katolik, dan Ya. apostolik. Satu kudus katolikam et apostolikam ecclesiam. Nah itu ya. Jadi tidak ada Oke. amnya. Ya, nggak ada. Bisa mengerti? Sudah. Ya. Sudah bisa mengerti Om Sitomorang? Sudah Om. Saya senang ini Om ada data teks aslinya. Oke, jadi pakai amnya ambil dari mana itu pertanyaan saya kan? Kalau dalam dokumen semua, karena kredo yang kalian pakai itu antara kredo apostolik atau kredo Nisea. Sedangkan kalau itu kembali ke akarnya. Kalau itu ada kredo apostolik ada am, tidak ada. Kredo Nisea ada am, tidak ada. Kalau begitu pertanyaan saya, am ambil dari mana? Kan jadi lucu sih orang. Yang lain dipakai kecuali yang Katolik dihapus jadi am. Kan jadi lucu. Oh ya, gini Romo, saya tapi kan sebentar aja. Ini yang punya gereja reform ya. Kamu kan metodis ya, Sitomorang ya. Betul Pak. Nah, oke. Ini saya buktikan dengan gereja yang sesama Protestan ya. Apakah di situ mereka akan mengganti? Nah, di sini perhatikan ya. Saya langsung pakai satu situs. Ini gereja reform ya. Ini Christian Reform Church ya, CRC. Ini di Amerika ya, di Amerika ini. Ini gereja Calvin nggak salah ya, reform ya. Oke, kita lihat Apostles' Creed-nya. Kita lihat di bagian bawah kalau dalam bahasa Inggris diubah nggak dia? Spirit Church. Nggak diubah kan? Iya. Nih. Enggak Pak. It is the true Christian Church of all time and all places ya. Berarti ini nggak diubah. Bahkan dari gereja reform di Amerika ya, nggak diubah. Nggak ada am di situ. Ya, ini sebagai fakta aja ya. Ini sebagai fakta aja teman kalian yang di Amerika yang sama-sama Protestan. Walaupun dia dari aliran reform. Ya, berarti Calvinis ya. Ini sebagai contoh ya, ini sebagai contoh aja, in fact aja. Boleh dicari di sini namanya, CRCNA URG itu sebagai pembanding. Begitu ya. Siap Pak, siap. Oke, Om Sitomorang bisa dipahami? Sedikit lagi Pastor untuk membungkus semua pertanyaan saya. Seketika saya ingin bergabung dengan Katolik, apa yang harus saya lakukan pertama, Pastor? Romo dengar. Ya dengar, lanjut aja. Sinyalnya mungkin. Kalau diulang kembali sekiranya sinyal. saya bergabung, Romo, saya bergabung ke Katolik, memang jujur dalam hati saya, Romo, saya ini sedang mencari kebenaran firman, karena Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Awalnya, iya, saya memang awalnya ini Kristen ini, karena memang saya nggak bisa milih lahir di mana, Romo. Jadi saya ikut bapak mama saya, karena Tuhan juga bilang, hormatilah orang tuamu. Jadi saya ikut, Romo. Setelah saya berkeluarga ini, terutama saya punya anak, saya nggak mau anak saya seperti saya, karena saya Kristen, mereka harus Kristen, saya harus ajarin mereka, Romo. Jadi saya untuk ngajarin itu harus punya ilmu juga, Romo. Sekiranya saya ingin kembali, untuk sekarang ini kesimpulan saya memang ajaran yang paling mendekati dengan zaman Tuhan Yesus itu adalah, yang paling mendekati adalah Katolik. Saya nggak berani bilang yang paling benar itu, mungkin Tuhan yang tahu, Romo. Yang paling mendekati itu menurut saya ini, Romo, menurut pemikiran saya itu Katolik. Sekiranya saya ingin bergabung ke Katolik, Romo, apa yang harus saya lakukan pertama? Oke, yang pertama kau belajar dulu, saudaraku. Engkau belajar dulu. Engkau lihat dulu. Engkau pertimbangkan dulu. Engkau uji doktrin ini benar atau tidak benar secara biblis. Karena keselamatan itu bukan mulai dari iman. Santo Paulus bilang keselamatan itu mulai dari doktrin yang diajarkan. Setelah diajarkan maka iman tumbuh dari pendengaran. Kita buktikan bahwa Santo Paulus punya logika itu sangat penting. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mana? Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang didengarkan apa? Kembali ke ayat 13. Mulai dari situ. Ayat 13. Sebab
barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lanjut. Tetapi, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Cukup Seperti sampai di ada situ. Cukup. Bagaimana mereka memberitakan firman itu ketika mereka tidak diutus? Situmorang, itulah pertanyaanmu. Kalau begitu, iman yang saya dapat dari pendengaran itu harus dari pemberitaan mereka yang Diutus. diutus. Pertanyaan saya, pendeta siapa yang mengutus? Ini jadi persoalan. Dan Paulus menekankan keselamatan mulai dari doktrin yang diajarkan. 1 Timotius 4 ayat ke-16. 1 Timotius 4 ayat ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Situmorang, karena iman itu tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh pewartaan dari mereka yang diutus, maka hati-hati dengan ajaran atau doktrin yang diajarkan kepadamu. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan, sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Kalau pertanyaanmu, mulai dari mana? Mulai dari menguji doktrin yang kau punya di dalam metodis itu, dalam Protestan itu, apakah sesuai dengan kitab suci atau tidak. Contoh, kita ambil satu contoh yang diajarkan di metodis di mana dan kita bongkar di kitab suci. Bisa mengerti? Ambil contoh situ orang. Yang kalian diajarkan di sana dari kecil itu tentang gereja itu apa? Contoh kecil. Saya jujur nggak ada om, nggak ada karena di kampung saya om ya. Bahkan saya baru pulang kampung Januari kemarin saya kritik karena di gereja saya ada budaya yang setiap orang perantau memberikan kata sambutan ketika tahun baru. Saya memang kritik gereja buat momen untuk contoh saya ini pastor, saya nggak mengerti menjelaskan bagaimana sih konsep Tritunggal ini. Jadi itu pernah saya kritik memang. Jadi Tidak jujur dijelaskan saya di sana. ini pastor tidak ada momen-momen yang untuk mendidiknya. Padahal setahu saya, jujur nih pastor, saya menamatkan adik saya jadi seorang pendeta. Setahu saya tanya adik saya, mereka berkhotbah dan mengajar harusnya tugasnya, bukan cuma berkhotbah. Tapi momen di gereja itu nggak ada itu kami, pastor. Mohon maaf kalau ada seluruh penonton nih orang metodis, saya cuma menceritakan di mana saya beribadah di tempat saya, nggak bilang saya semua metodis. Situ orang, santai dulu. Abang Andri, hati-hati framing ayat tersebut dari si kafe. Ujilah dulu sitam orang. Janganlah ikut penyembah berhala. Terima kasih Abang Andri. Tuhan memberkati engkau ya. Saya menjelaskan apa yang ada dalam kitab suci, bukan yang ada di sepung kepala Tolong, kalau kau panas kau naik ke sini, kau protes. Jangan kau jadi batu sandungan baru situ orang yang mau bongkar, yang mau belajar tentang kebenaran. Oke, situ orang lanjut. Ya, itu kalau di gereja saya, ini pastor di garis bawahi. Yang saya sampaikan ini yang tempat saya beribadah, karena kebetulan labelnya metodis, jadi saya sebut metodis. Saya nggak bilang semua metodis, karena saya nggak semua masuk gereja metodis seluruh Indonesia ini. Di tempat saya aja. Di tempat saya memang tidak ada momen pengajaran tentang bagaimana sih Kristen ini sebenarnya. Itu nggak ada. Romo yang ada, ya seperti biasa lah, beribadah hari Minggu, kumpulan ayah, ibu, sekolah minggu, pemuda, hanya begitu Romo. Kemudian kalau ada, ya seperti biasa, kalau ada yang mau dibaptis anak-anak, ada, kemudian menikah, begitu aja Romo. Untuk sesi khusus mengenalkan bagaimana Kristen, itu nggak ada memang Romo. Bahkan tahun Januari kemarin saya kritik itu di depan. Saya bilang, tolong dibangun
gereja ini buat momen untuk bagaimana belajar mengenal Kristen yang sebenarnya, karena saya jujur di perantauan jadi malu jadi orang Kristen ketika orang sebelah bertanya saya bagaimana iman saya nggak bisa jelasin. Oh, oke. Santo Paulus menekankan 7 cara metode untuk ikut dia supaya sampai kepada Kristus. 2 Timotius 3 ayat 10, kita akan melihat 7 kriteria untuk ikut Yesus. Kriteria pertama itu ada di mana? Di ajaran atau tidak? 2 Keras itu. Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Cukup Cara dulu, hidup. Kristen. Tahan dulu. Yang pertama, Sitomorang. Paulus bilang, Timotius uskup, engkau telah mengikuti. Yang pertama, apa? Priska, baca kembali. Cara hidupku. Cukup yang sampai di ajarannya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Cukup. Sitomorang, engkau mau ikut Paulus sampai ke Yesus, maka yang pertama, dengan teladannya Paulus, maka yang pertama, engkau harus ikut ajarannya Paulus yang mengajarkan itu. Sekarang, pertanyaan saya, Paulus yang sama bilang, hati-hati dengan apa yang kau ajarkan, karena menyelamatkan atau tidak menyelamatkan engkau dan orang yang mendengarkannya. Karena itu, harus bertekun di dalam pengajarannya siapa? Sitomorang? Para rasul. Itulah yang dilakukan oleh gereja. Kisah 2 ayat 42. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sitomorang, makanya tadi yang kau bilang, keselamatan doktrinal. Penting sekali bertekun dalam pengajaran. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkannya. Engkau mau supaya ada pengajaran di Metodis dan engkau kecewa selama ini engkau lahir besar di Metodis sampai sekarang ketika engkau pulang kampung tidak ada kesempatan untuk belajar kekristenan yang sebenarnya. Di situ berbahaya sekali Sitomorang karena keselamatan mulai dari apa yang diajarkan kepadamu. Jadi jujur saya pastor, saya ini sekarang ya sudah 2 tahun saya belajar Kristen ini memang hanya dari handphone ini. Saya ngikutin Christian Prince yang selalu berdebat dengan saudara-saudara Islam. Tapi yang saya tertarik dari dia ketika dia ada saudara Islam yang mau masuk ke Kristen, yang dia sarankan itu masuki gereja yang pertama mengakuin Tritunggal. Nah, ketika dia ngomong gitu saya langsung berpikir berarti Tritunggal ini kan sangat penting di kekristenan pastor. Nah, tapi kalau saya nggak pahamin itu kan ya lucu saya rasa saya jadi orang Kristen, pastor. Oke, pertanyaan saya, kalau engkau memahami Tritunggal, sedangkan Tritunggal, kata Tritunggal yang digunakan di dalam Protestantisme, diambil dari gereja Katolik. Iya, pastor ya. Siapa yang menggunakan kata Tritunggal pertama kalinya? Protestan? Protestan tidak lahir, belum lahir. Betul. Protestan belum ada. Mau pakai Tritunggal, ya Tritunggal dipakai oleh Katolik pertama. Ya memang kalau saya pelajari secara Protestan ini kan, pastor ya memang dari Martin Luther ya yang tidak menerima beberapa hal doktrin dari Katolik, tapi setelah saya pelajarin juga saya ambil kesimpulan gini pastor ya, mohon maaf nih teman-teman semua ya kalau salah saya. Luther ini kan juga manusia, saya salah mengartikannya, seharusnya saya minta petunjuknya langsung sama Tuhan, berdoa gitu. Makanya saya sekarang ini pastor jujur sedang mencari kebenaran firman Tuhan itu yang paling dekat dengan Tuhan itu yang mana gitu. Saya jujur ini pastor. Oke. Santo Paulus menekankan 3 konsep sumber iman. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 14, sumber iman pertama itu engkau harus belajar dari siapa? Kebenaran itu engkau harus belajar dari siapa? Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat
orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Situmorang, kebenaran yang pertama, selalu ingat siapa yang ajarkan itu kepadamu. Di dalam konsep terminologi teologi, di sini yang kita namakan magisterium. Dan magister, siapa yang ajarkan itu kepadamu. Bisa mengerti, Situmorang? Yang pertama, Siapa yang mengajarkan itu, Pak? magisterium, pengajar, yang mengajarkan. Yang kedua, ayat 15, kitab suci. Kitab suci punya dua tujuan. Ingatlah Kitab suci punya juga, dua tujuan ya, Pastor? Ya, nanti kita lihat nanti. Yang pertama, engkau harus lihat siapa itu magisterium. Kebenaran yang diajarkan dengan mengingat siapa yang ajarkan itu kepadamu. Yang kita dalam bahasa teologi biblis, magisterium, pengajar, magister. Pengajaran magisterium. Hanya terjemahkan bahasa Indonesia sebagai dengan mengingat siapa yang ajarkan kepadamu. Magister kan pengajar. Oke. Yang kedua, ingat sumber imanmu, kebenaran imanmu datang dari mana? Yang pertama, magisterium yang ajarkan. Yang kedua apa? Ayat 15. ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci punya dua fungsi. Yang pertama, supaya engkau dapat hikmat, jadi bijak. Yang kedua, supaya dia tuntun kau kepada keselamatan. Bisa mengerti? Kitab suci mempunyai fungsi untuk menuntun. Bukannya satu sola skriptura satu-satunya, oke? Tugasnya menuntun. Bisa mengerti? Dan memberikan engkau kebijaksanaan. Dan yang ketiga, kita omong tentang sumber iman, kebenaran iman ada di mana? Ayat 16. Dan ayat 16 ini, sumber iman ini mempunyai 4 fungsi. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 16 ini bukan omong tentang kitab suci setiap orang, melainkan tulisan-tulisan yang diilhamkan. Yang dalam bahasa teologis kita namakan paradosis atau tradisi. Contohnya, Didake, kumpulan pengajaran para rasul, ditulis sekitar tahun 65-66. Tidak masuk dalam kategori kitab suci. Bisa mengerti situ orang? Bisa, Pastor. Tetapi Didake itu memberikan kita banyak informasi tentang praktik-praktik pembaptisan ekaristi di abad-abad pertama itu, di tahun 60, 65, 66, tulis tentang Didake. Baptis harus pakai air mana, ekaristi dirayakan seperti apa. Bisa mengerti? Tapi bukan dalam kategori kitab suci, melainkan kategori tulisan-tulisan tradisi yang diilhamkan. Protestantisme hanya ambil ayat 16. Kitab suci engkau, hilangkan ayat 14, hilangkan ayat 16. Hilangkan magisterium, ayat 14. Hilangkan tradisi, ayat ke-16. Orang Yahudi punya tradisi, punya midras, punya pengajaran yang lain, punya Talmud, punya midras. Itu tulisan yang tidak masuk dalam kategori kitab suci, tetapi masuk dalam kategori tradisi mereka punya. Dan orang Yahudi menggunakan Talmud dan Misnad, Midras, tidak ada masalah. Situ orang, engkau bisa mengerti itu. Bisa, Pastor. Makanya kalau kau mau tahu kebenaran, tahu 3. Kitab suci ayat 15, tradisi ayat 16, dan siapa yang ajarkan kebenaran kepadamu. Betul, Pastor. Berarti kami yang nggak ada ini tradisi tadi itu, Pastor. Sedangkan tradisi kan sama dengan mengenalkan sejarahnya, kan? Ya, lisan yang disampaikan lisan. Contohnya kita ambil 2 Tesalonika 2:15. Binting. Santo Paulus bilang berpegang teguhlah pada 2 tradisi, lisan dan tertulis.
2 Tesalonika 2:15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Situ orang, kalian hanya pakai yang Tertulis. yang lisannya di mana? Bisa mengerti? Oke, Santo Yohanes penginjil, penulis 3 surat dan juga Wahyu 5 loh ditulis. Rasul langsung yang menulis 5. Paulus kan setelah pertobatannya. Kita lihat Santo Yohanes bilang yang pertama, tradisi tertulis. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Oke, tahan. Yang kami raba, yang kami lihat dengan mata kami, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Sekarang kita buat pembanding kepada surat Yohanes yang sama, 2 Yohanes 1 ayat ke-12. 2 Yohanes 1 ayat 12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Situ orang, Yohanes menggunakan 2 tradisi. 1 Yohanes 1 ayat 1 yang tertulis, dan 2 Yohanes 2 ayat 12, dia lebih memilih menulis atau lisan. Baca kembali Friska, supaya situ orang bisa dengar. Ayat 12, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Lisan, Pastor. Situ orang bisa mengerti. Yohanes lebih memilih tertulis Menyampaikan dengan langsung. tinta dan kertas atau omong langsung. Menyampaikan Tradisi langsung. lisan. Menyampaikan langsung. Karena itu di dalam Injil Yohanes 21 ayat 25 dia tulis bagaimana? Ya, saya mau makan siang setelah ini. Sudah lonceng tadi. Kami ada 3 Yohanes saya di sini. ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu orang yang ditulis itu, yang kalau harus ditulis semua dalam kitab, maka tidak ada satupun kitab yang bisa Memuatnya. memuatnya. Bab 20 ayat 30. Kita tutup dengan itu, teman-teman. Bab 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Kalau itu tercatat di mana? Situ orang. Kalau itu tercatat di mana? Situ orang. Di Rasul. Pertanyaan saya, ya, tercatat di tempat lain, tidak di kitab suci di situ, tidak tercatat di Injil. Contohnya, Artinya, Lukas 10. bentar Pastor. Artinya ada tanda-tanda lain yang diketahuin sama murid-murid Tuhan Yesus yang tidak tertulis di Alkitab. Ada di Sementara- tradisi lisan. Oh, sementara acuan kami hanya Alkitab itu, kitab itu aja, Pastor. Sekarang contoh, Itu kita apa? ambil contoh situ orang, kita langsung ambil contoh praktis. Lukas 10 ayat 1. Berapa rasul di situ? Berapa murid? Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Situ orang. Ada berapa murid itu di situ?
70, Pastor. Karena engkau hanya kitab suci, engkau tunjukkan daftar nama dari 70 murid itu. Nggak ada itu, Pastor. Yang saya tahu Ada di 12. mana? Makanya itu ada di mana? Ya, di tradisi tadi yang paling dekat dengan Tuhan Siapa Yesus yang itu, Pastor. jaga tradisi? Siapa yang jaga tradisi? Protesan. No, kalau itu saya nggak setuju. Saya setuju yang Katolik yang menjaga tradisi, Pastor. Iya, selesai. Sekarang kita lihat gereja didirikan di atas dasar para rasul. Kita ambil contoh saja. Kita ambil contoh data historis arkeologis. Efesus 2 ayat 20. Gereja didirikan di atas dasar siapa? Efesus 2 ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam gerejanya ada siapa-siapa? 1 Korintus 12 ayat 28. Pertanyaan situ orang, metodis didirikan di atas dasar para rasul? Ini menjadi pertanyaan besar untuk kamu. Oke, di dalam gerejanya Yesus menetapkan siapa-siapa. Contoh kecil. 1 Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Di dalam gerejanya Allah menetapkan pertama rasul. Rasul. Gereja didirikan di atas dasar para Rasul. rasul. Sekarang lima hierarki pelayanan. Kita bantu dulu dia. Efesus 4 ayat ke-12. 5 hierarki di dalam pelayanan. Siapa saja. Yang pertama rasul atau tidak? Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan untuk itu kesatuan iman, kedewasaan, pengajaran semua dia menetapkan siapa di ayat sebelumnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 5 struktur hierarkis di dalam gereja. Yang pertama selalu apa sih orang? Yang pertama selalu apa? Rasul. Karena itulah yang dia tetapkan pertama. Markus 3 ayat 14. Dia pilih rasul yang dia kehendaki. Sekarang engkau harus membuktikan bahwa di dalam gereja yang Yesus punya harus ada rasul. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Bisa, Pastor. Oke. Buktikanlah bahwa di dalam metodis pembuktian historis arkeologis dari 12 rasul itu, siapa metodis yang mana atau denominasi Protestan yang mana yang menjaga kubur para rasul supaya gereja itu dibuktikan secara historis arkeologis bahwa di dalam gerejanya Yesus harus ada para rasul. Kubur rasul mana yang dijaga oleh Protestan? Gak ada lah, Pastor, orang baru berapa ratus tahun kok metodis. Berarti gagal bahwa pembuktian historis arkeologis bahwa di dalam gerejanya ada rasul. Bisa mengerti? Paham sudah, Pastor. Selesai. Paham sudah saya, Pastor. Aku tambahkan sedikit, Romo bisa. Terakhir Pastor, ini soal iman saya ini. Oke. Saya lagi mau makan siang tapi saya dengar sedikit. Oke. Terakhir ini, Pastor, terakhir minta